Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Halaqah Tadabbur Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di Sayyidil Ayyam. Allah berikan kesempatan kita membuka hari kita dengan kebaikan yang dimudahkan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kemudahan-kemudahan berupa langkah dan kebaikan yang Allah buka untuk kita dijaga dan istiqamah sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan di ayat 225 sampai 230. Tema besarnya masih berkaitan dengan sumpah atau janji kita yang berhubungan dengan orang lain, tapi kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu, di ujung pertemuan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 224, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jadi kita jangan jadikan sumpah Allah, sumpah kita demi Allah itu digunakan untuk menjadi tameng supaya kita tidak melakukan kebaikan atau sebaliknya melakukan keburukan. Demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan pernah ke rumahmu lagi. Nah, itu jangan sampai kita gunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, nanti konsekuensinya kalau kita, karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang melihat bahwa selain sumpahnya itu, kalau dia bersumpah tidak mengunjungi saudaranya, itu selain itu artinya mengunjungi itu lebih baik, maka dia harus membatalkan sumpahnya dan membayar kafarat. Nah, nanti kafaratnya dibahas di ayat lain. Memerdekakan budak atau membayar makan 10 orang miskin, atau kalau tidak bisa puasa 3 hari. Nanti dibahas di ayat lain. Nah, ini masih ada lanjutannya. Di ayat 225 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ini mungkin berbeda ya dari adat kita dengan adatnya orang Arab. Karena orang Arab itu kadang sedikit mengeluarkan sumpah. Itu yang disebut dengan al-laghu, tidak serius. Jadi misalkan kita tanya, di mana rumahnya Pak RT? Kalau kita tanya di sana, wallah rumahnya di situ. Demi Allah rumahnya di situ. Harusnya kan nggak perlu itu. Dikit-dikit kayak gitu. Kamu sudah menjenguk si fulan yang sedang sakit? Kalla wallah, oh belum, demi Allah saya belum. Padahal nggak perlu kayak gitu. Nah, itu bukan sumpah. Nah, meskipun kalau diartikan letterlet, orang yang tidak tahu itu demi Allah belum. Maksudnya apa? Itu kan nggak nyambung. Jadi ini sama dengan beberapa adat istiadat yang terjadi di Arab. Itu kita rasakan nggak ada masalah di kita, karena kita jarang seperti itu. Nah, tetapi jangan kita biasakan untuk memudahkan diri kita bersumpah. Gitu. Demi Allah saya begini. Nah, kenapa? Karena Allah tidak seringan itu kita jadikan sumpah. Jadi pertama kaidahnya pekan lalu kita bahas, jangan sampai nama Allah kita jadikan tameng untuk kita supaya tidak berbuat baik atau sebaliknya berbuat yang tidak baik. Yang kedua, kita juga jangan sedikit-sedikit bersumpah meskipun itu juga tidak dianggap oleh Allah. Maka di sini dikatakan walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Jadi sumpah yang dimaksud Allah itu yang benar-benar serius. Tapi sebenarnya sumpah itu kalau kita materinya itu harus ada kata-kata demi Allah.
karena Allah dan sebagainya. Tetapi kita sering juga orang yang saking hati-hatinya, misalkan saya berjanji dengan Bapak mau bertemu di satu tempat atau mengunjungi rumah Bapak jam 9. Ternyata saya mengunjunginya jam 11. Nah, itu bisa dalam kategori menyelisihi janji. Nah, itu berarti saya harus bayar kafarat. Nah, enggak juga, karena di sini dikatakan kecuali itu kesengajaan yang dilakukan. Kalau ada satu hal dan lain sebab, saya kira orang yang kita janjiin itu dia tasamuh atau toleran. Karena memang kita kalau ada janjian tepat waktu malah aneh di kita itu. Nah, iya kan? Ada janjian jam 10 kurang 5, loh kok sudah datang? Nah, itu aneh gitu. Jadi kalau datang jam 10, datang jam 10 lewat seperempat, biasa. Nanti paling juga mulainya setengah 11. Nah, itu kita perlu perbaiki budaya seperti itu. Karena kalau di tempat-tempat lain, terutama di negara-negara yang strict tentang masalah waktu, di Jepang atau di Jerman misalnya, itu kalau seandainya kita janjian sama mereka terlambat 5 menit, itu pada janjian berikutnya mereka khawatir, kamu bisa nggak jam segitu? Nah, kadang dilebihi sama mereka 5 menit, terakhir 5 menit lagi sama kita. Jadi ini paradigma berpikir masalah waktu. Jadi yang kembali ke tema utama, sumpah itu jangan dijadikan tameng. Yang kedua, kita jangan sedikit-sedikit sumpah. Itu aja temanya. Masalah fikihnya agak panjang. Nanti kalau sudah sampai kepada kafarat kita akan lebih lanjut lagi. Nah, ini ada yang lebih serius dan nanti akan dibahas mungkin sampai pertemuan yang akan datang, dan satu lagi 2-3 kali pertemuan itu permasalahan rumah tangga, keluarga. Nah, ini mulai di ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi mereka yang bersumpah tidak mendekati istrinya selama 4 bulan, ini menurut jumhur ulama, menurut ulama Syafi'iyah, ada yang mengatakan ini 4 bulan itu batas maksimal, ada yang mengatakan yang penting dia bersumpah tidak mendatangi istrinya, itu disebut dengan ila. Nah, gimana itu? Karena saking marahnya ya, namanya orang marah ya, nggak tahu kan. Dimulai apakah itu karena istrinya yang marah, dimulai dari apa karena dianya yang lagi nggak mood, kemudian dia keluar sumpah, demi Allah saya tidak bakal mau mendekati kamu 2 bulan. Baru 2 bulan, baru seminggu pengen misalnya. Gimana coba? Itu sudah bersumpah kan? Nah, itu ada banyak pendapat, tetapi kembalinya kepada hadis yang tadi. Nih, kalau kita lihat bahwa sebaliknya itu lebih baik, maka itu harus bayar kafarat. Nah, tetapi bagi perempuan dia nggak bisa menuntut. Kalau suaminya kekeh, suaminya tetap bersikeras memegang sumpah itu, dia juga harus sabar. Dan sabar batas maksimalnya di sini. Nah, ini nanti larinya ke mazhab fikih. Saya tidak akan terlalu banyak membahas secara fikih. Saya ambil globalnya saja, terutama mazhab Syafi'i. Itu dikatakan ila itu kalau di atas 4 bulan. Kalau tidak ada muddahnya, itu tidak ada batas waktunya, maka 4 bulan itu setelah 4 bulan harus jelas. Makanya nanti setelah ini langsung pembahasan talak. Fa in fa'u, kalau mereka kembali dalam batas dia sumpah itu, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini menguatkan dalil bahwa tidak harus menunggu itu. Dia sumpahnya 2 bulan nggak mau ngapa-ngapain sama istrinya, baru seminggu baikan. Nah, itu lebih bagus kan? Tetapi tetap harus bayar kafarat karena dia sudah bersumpah. Nah, bagi istri kalau suaminya masih seperti itu mempertahankan, dia batas tunggunya 4 bulan. Setelah 4 bulan dia harus pertegas, ini gimana status saya? Masih dianggap istri atau memang mau diceraikan? Nah, nanti maka batasan berikutnya, wa in azamut tolak fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka itu berkeinginan sebenarnya untuk itu sebagai mukaddimah untuk mentalak, Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Tapi caranya tidak begitu. Makanya nanti harus ada pembahasan berikutnya. Ini nanti dibahas lebih teliti. Pertemuan berikut dibahas kalau mereka punya anak. Kalau mereka punya anak masih menyusui seperti apa?
Lalu kalau seandainya itu sudah cerai dan batas rujuknya sudah habis, itu seperti apa? Ini dibahas detil. Dan ini tidak ada, saya yakin, di agama lainnya sampai sedetil ini. Bahkan di agama kita, di dalam Al-Quran sendiri, nanti pembahasan lebih detil lagi dibahas di dalam sebuah surat yang disebut dengan surat At-Talaq. Ada itu. Surat An-Nikah nggak ada malah, tapi surat At-Talaq ada. Loh, berarti agama kita lebih menyukai talak dong? Bukan. Itu artinya sampai prediksi terburuk pun itu disediakan solusi yang terbaik di dalam agama kita. Dan ini adalah masalah rumah tangga, masalah yang harus jelas dan masalah status yang jelas, tapi juga sekaligus ini akwal syahsiyah, masalah pribadi bukan konsumsi publik. Nah kembali kepada ilah ya. Jadi ilah itu madhabnya banyak. Madhab Zahiriyah itu patokannya 4. Sebagian mengatakan termasuk Abu Hanifah, kurang dari 4 itu juga disebut ilah. Nanti batas tunggunya berapa? 4 bulan, atau kalau dia, saya demi Allah tidak akan mendekatimu 2 bulan. Menurut madhab Syafi'iyah itu belum ilah dan itu bisa dibatalkan. Tapi kalau misalkan dia mengatakan saya tidak akan mendekatimu, tidak akan istilahnya menafkahi batin selama 4 bulan. Nah, gimana nih? Ada pilihannya. Mereka berdua bersabar sampai 4 bulan sehingga nggak perlu bayar kafarat, tetapi dengan maksud bahwa sebenarnya nggak ada masalah, secara masalahnya sudah selesai, tapi mau berpegang teguh seperti itu boleh juga karena pegang teguhnya kepada Allah. Tapi kalau dia melihat bahwa sebaiknya ini dibatalkan, maka itu masuknya kepada kafaratul aiman. Jadi sumpahnya harus dikafarat. Nah ini kalau seandainya kemudian mereka itu menginginkan status yang jelas, dan status yang jelas itu perceraian, seperti apa? Allah Maha tahu. Ini saya sebelum masuk ke masalah fikih berikutnya, coba bapak-bapak lihat yang pertama, Ghafurun Halim. Jadi Allah Maha Pengampun dan Maha Lembut. Jadi coba kalau setiap sumpah kita diambil, habis kita. Makanya tempo hari kita membicarakan wallahu azizun hakim. Kalau Allah Maha Adil tidak ada yang masuk surga. Kalau Allah Maha Adil saja akan habis kita disiksa Allah. Kenapa? Karena jelekan kita dibalas cuma 1 ditulisnya. Kebaikan dilipat gandakan minimal 10. Kejahatan yang tidak jadi ditulis kebaikan. Itu disebut dengan azizun hakim. Dan Allah Maha Pengampun. Dan yang kedua, Ghafurun Rahim. Maha Pengampun, habis diampuni salah kita, kita disayang. Padahal manusia yang kayak gini sulit, nggak ada. Kita kan paling mentok-mentoknya mengampuni saja. Punya salah diampuni. Tapi habis orang ini diampuni, ntar jangan pulang dulu. Ayo, saya mau nraktir kamu makan. Oh itu jarang. Habis berbuat salah digituin. Ya jarang-jarang itu. Nah maka itu yang disebut Ghafurun Rahim. Habis berbuat salah kita taubat, Allah tambah sayangnya. Sementara manusia itu sulit melakukan itu. Ini kan tadi, kalau kamu berpegang teguh 4 bulan gak mau deketin istri kamu, itu urusan kalian berdua. Tapi Allah Maha Pengampun tahu bahwa perselisihan suami istri itu kalau selama masih tidak ada keterlibatan pihak lain, itu nanti di dalam surat An-Nisa ya. Nanti kita sudah membahas, sudah sampai waktunya. Itu solusinya selalu dibuka. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ada peluang untuk berbuat baik. Tapi tidak disebut kalau mereka nggak mau islah gimana? Tidak disebut di dalam solusi itu. Kenapa? Karena itu cuma terjadi antara mereka berdua saja. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ini kalau ada keterlibatan pihak lain itu baru membuka peluang. Nah, di sini ini globalnya saja. Kalau in case tiba-tiba mengakibatkan perceraian, wallahu sami'un alim. Allah tahu itu. Maha mendengar mana yang salah, mana yang dolim, mana yang didolimi, mana yang menginginkan cerai, mana yang bukan. Nah, tetapi Allah tidak membahas itu. Yang dibahas hukum fisiknya. Wal mutallaqat, orang cerai terjadi perceraian. Apa hukumnya? Wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang dicerai itu, ini cerai hidup ya, bukan cerai mati. Kalau cerai mati hukumnya lain. Iddah ini disebutnya. Ya tarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Perempuan yang cerai hidup, artinya dicerai suaminya dalam keadaan suaminya masih hidup, itu iddahnya
thalathata quru. Ini quru di sini ini jam'ul jam'i. Jadi quru itu singlenya qur'in, jamaknya aqra. Quru itu jamaknya jamak, pluralnya plural. Jadi gimana itu nyebutnya? Jadi banyak sekali. Kenapa? Nanti kita bahas secara bahasa. Jadi kalau perempuan dicerai itu tenggat waktu mikirnya 3 quru. Menurut Abu Hanifah 3 kali haid. Menurut Imam Syafi'i 3 kali bersih. Maksudnya gimana? Ada mazhab lain tapi tidak terkenal 3 bulan. Sebenarnya hampir sama. Itu tiga-tiganya kalau dihitung-hitung hampir sama. Bedanya gini. Salah satu quruknya Imam Syafi'i mencerai itu kan harus dalam keadaan suci ya. Ya, kalau cerai dalam keadaan haid tidak diperbolehkan, dalam keadaan hamil itu disuruh nunggu ya. Ada yang mengatakan boleh tapi nanti iddahnya sampai melahirkan dan sebagainya. Tapi ini kalau seandainya saya ceraikan kamu, dia bilang sama istrinya dalam keadaan suci. Nah, salah satu quruknya Imam Syafi'i itu haid depan 1 nggak dihitung ya. Bersih pertama, kemudian haid lagi yang kedua, bersih kedua, haid lagi yang ketiga, bersih ketiga. Nah, di bersih ketiga ini kalau dia tidak dirujuk, lepas. Faham maksudnya lepas? Statusnya sudah bukan istrinya. Kalau dia mau rujuk harus dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru, dengan saksi yang baru, dengan pencatatan yang baru. Kalau itu hukum di negara kita seperti itu. Kalau hukum di negara kita tidak ya tidak pakai catat, tapi harus ada akad yang baru lagi supaya jadi pelajaran itu. Makanya waktu seperti itu cukup sebenarnya dan itu hitungannya 3 bulan ya. Nah, kalau menurut mazhab Abu Hanifah itu 3 kali haid. Dia dicerai dalam keadaan bersih, datang haid, bersih, datang haid, bersih, datang haid yang ketiga. Itu kalau haidnya udah habis, begitu berhenti habis jatah dia, iddahnya habis. Nah, maka harus dibalikin, dirujuk tanpa menggunakan akad sebelum iddahnya habis. Jadi lebih panjang mazhab Syafi'i ya, lebih panjang sedikit mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah lebih pendek karena dihitung haidnya. Nah, kalau ada mazhab lain tapi tidak terkenal, itu 3 bulan. Ya, intinya sama juga. Siklus perempuan itu rata-rata antara 21 sampai 28. Ini kalau Imam Malik itu nggak berani seceroboh ini ngomong. Dia harus meneliti, bertanya kepada mungkin minimal 10 perempuan. Jadi tiap perempuan berbeda itu siklusnya. Tetapi diperkirakan itu ada yang ini yang normal ya, 21 ada yang 28. Jadi setiap siklus itu 21 dan 28. Dan rata-rata haid itu berkisar antara 5 sampai 7 hari. Gitu. Itu normalnya. Nah, jadi kalau dihitung 21 ditambah 7 pun jatuhnya 28 30. Jadi jatuhnya juga sebulan. Salah satu quru jatuh hitungan waktu kita modern juga 3 bulan. Jadi itu salah satu quru menurut mazhab manapun itu sebenarnya beda tipis. Jadi jatuh-jatuhnya juga nyaris 3 bulan atau kurang lebih 3 bulan. Tapi quru dalam artian mazhab fikih itu perbedaan besarnya kayak tadi. Ada yang berpendapat itu 3 kali haid, ada yang berpendapat 3 kali bersihnya. Yang sekarang ini tidak dihitung. Jadi sekarang ini kan jatuhnya peristiwa itunya. Berarti dia harus nunggu haid bersih pertama, haid bersih kedua, haid bersih ketiga. Nah, ketika bersih ketiga itu dia tenggat terakhir. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, kemudian wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Mereka tidak boleh kemudian menyembunyikan iddahnya ini ya. Dia misalkan mengatakan dicerai itu baru dicerai suaminya itu tanggal 10. Tapi dia bilang tanggal 1. Kenapa? Karena pengen cepat-cepat nikah dengan orang lain. Itu nggak boleh. Ya, itu masuk yang eksplisit ya, implisit ya. Eksplisitnya itu yaitu untuk membersihkan rahimnya. Kalau dia misalkan haid ya harus bilang haid.
Dia bilang tidak haid, dia harus bilang tidak haid, berarti hamil, harus diperiksa. Karena ini urusan nasab, harus jelas. Nanti ketika terjadi perceraian, dia mengandung anak, itu harus jelas, itu anak siapa. Karena itu nanti larinya ke nasab. Nasab itu sangat dijaga di dalam agama kita. Dan coba kita lihat, nasab itu meskipun bukan segala-galanya, dalam artian menentukan baik buruknya orang bukan dari nasab tentunya, tetapi nasab perlu dilihat. Salah satu dari kriteria kita mencari pasangan itu kan selain tentunya agama nomor satu, yang kedua nasabnya, kemudian nasab itu keturunan, kemudian kecantikan fisiknya, kecantikan dalam artian ini cantik atau nggak cantik, ganteng atau nggak ganteng, bukan, kesempurnaan, karena itu hak kita. Li jamaliha itu kesempurnaan fisik. Bukan berarti, mohon maaf, berarti orang yang tidak sempurna fisiknya nggak berhak dipilih dong. Bukan itu. Itu hak kita. Kalau misalkan dalam peristiwa mau menikah, seseorang tidak mau menikah karena alasan fisik, itu nggak ada masalah, diperbolehkan. Tentunya menolaknya dengan cara yang baik, gitu ya. Alasan fisik. Kemudian lima liha, karena alasan uang, boleh juga. Karena alasan uang menikahi karena alasan uang, karena realistis. Ya, istri kita itu nggak butuh cinta saja. Kalau cinta nggak ada duit juga susah, ya kan? Tapi uang bukan segala-galanya. Makanya kata sabda Rasulullah SAW itu, fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi yang menjadi standar utama itu adalah agama. Nah, kalau uang itu yang penting dia punya potensi untuk menghasilkan uang dan rezeki itu ada. Jamal, kesempurnaan itu yang penting standar minimal sudah dipenuhi. Standar minimal itu Anda laki-laki bisa nafkahi saya enggak? Saya ingin punya anak, periksa kesehatan dulu, harusnya kan gitu. Saya sudah periksa kesehatan secara normal, insya Allah ada. Nanti dalam perjalanan ternyata sulit untuk punya anak, itu lain lagi ceritanya. Tapi sebelum itu harus ada keterbukaan, karena ini kan jangka panjang. Kita tidak berpikir nanti kalau nggak cocok kita bisa cerai. Nggak boleh itu. Nikah dengan niat talak itu nggak boleh. Nanti ada pembahasan lagi ketika itu sudah 3 kali ya, nanti dibahas. Nah, ini yang menarik, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin fi dzalika in aradu islaha. Jadi gini, ketika masa iddah itu seorang perempuan sebaiknya tidak mikir mau menikah dengan orang lain. Kenapa? Suami mereka itu lebih berhak atas dirinya. Jadi ini mengatakan bahwa gini, dalam peristiwa perceraian, terutama perceraian yang masih roj'i, masih bisa dirujuk tanpa akad, ya, iddahnya belum habis, itu yang berhak menjadi pasangannya itu pasangan aslinya itu. Jadi pada masa perceraian itu jangan berpikir mau menikah dengan orang lain. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Jadi suaminya itu orang yang pertama harus ditawari. Gimana ini? Dalam masa iddah itu harus terus dicatat. Gimana kita masih punya tenggat waktu tadi ya saya katakan fisiknya 3 bulan lah, sekitar 3 bulan. Gimana? Kita mau lanjutin atau mau cerai? Itu harus dibahas terus. Karena suaminya yang lebih berhak. Ntar dulu kita tunggu masih ada lama. Marahannya diperpanjang misalnya. Tapi ingat waktunya itu 3 quru itu tadi. Jangan berpikir pada masa 3 quru itu udah saya nggak mau nikah dengan situ. Begitu selesai saya mau menikah sama orang lain. Nah itu nggak boleh. Selesaiin dulu ini, islah dulu dengan yang ada dulu. Karena peluangnya masih ada. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan ini pada masa cerai itu juga suami masih tetap, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Bukan berarti begitu cerai keluar dari rumah ini, nggak bisa. Apalagi masih roji, misalkan. Keluar dari rumah ini itu dalam artian dipulangkan dulu ke rumah orang tuanya, tapi masih harus dinafkahi. Kan nanti ada sukna, tempat tinggal, yang keluar dia misalnya ngontrak, ngalah suaminya ngontrak karena ini perempuan lebih susah. Misalkan dikasih makanan, dikasih pakaian. Jadi 2 itu masih kena nanti. Apalagi kalau masih punya bayi, nanti diatur lagi kalau punya bayi menyusui, yang nyusui siapa? Karena ini statusnya bukan istri dia. Berarti orang lain. Nah, dia harus, saya nggak mau nyusui anak kamu. Berarti dia harus mencarikan susuan misalnya. Nanti dibahas di ayat berikutnya, wal walidatu yurdi'na auladahunna, itu di pertemuan berikutnya insyaallah.
Nah, walir rijali alaihinna darajah. Ini ayat ini suka dipotong sebagai ayat yang berbias gender. Jadi bagi laki-laki di atas perempuan itu satu derajat, satu tingkat levelnya di atas perempuan. Ini nggak tahu saya terjemahannya seperti apa. Saya mungkin lupa membaca terjemahan khusus untuk statement ini, lirijal alaihinna darajah. Jadi laki-laki seolah-olah satu step, satu level di atas perempuan. Bukan itu maksudnya. Karena talak itu di tangan suami. Dan ini yang ingin direduksi oleh undang-undang modern. Talak itu harus di depan persidangan. Iya, itu untuk peristiwa pencatatan. Tetapi suaminya jangan dipaksa. Kalau dia nggak mau mentalak ya jangan dipaksa. Di tangan dia. Persidangan nggak bisa menceraikan semudah itu. Kecuali ada peristiwa kezaliman. Ya, kalau nggak ada apa-apa kemudian suami suruh melepas istrinya itu zalim. Nah, nanti ada hukumnya lagi. Dan itu seorang perempuan yang meminta cerai suaminya tanpa adanya kezaliman, itu meskipun hadis ini lemah tapi diperkuat dengan hadis-hadis lainnya, itu tidak bisa mencium bau surga. Dan itu juga sebaliknya sebenarnya, laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa sebab itu juga tidak boleh, sama aja. Nah, tetapi menjadi rahasia keduanya itu. Nah gini, peristiwa perceraian itu memang solusi, tetapi solusi yang paling akhir. Maksudnya tetap islah. Tadi aja dalam perceraian yang disembunyikan, kalau yang pertama kan biasanya tidak melalui proses persidangan ya. Kalau melalui proses persidangan dia udah melebihi quru', itu sudah harus diurus karena nggak bisa dirujuk lagi. Kalaupun mau dirujuk lagi, dia harus dengan akad yang baru, dengan saksi, dengan yang lain-lainnya. Nah ini lirijal alaihinna darajah itu masalah megang talak saja. Karena gini, kalau saya tidak membahas terlalu banyak ya, intinya kalau seandainya talak itu di tangan perempuan, itu sudah banyak laki-laki yang harus keluar dari rumahnya. Sekarang kalau mau jujur silakan ke BPS ya, pendataan peristiwa talak itu sebagian besar itu diajukan oleh pihak istri sekarang. Ya, persentase 2010 yang Al-Fakir bisa itu di atas 65%. Dan sebabnya bukan faktor ekonomi. Kan kita mikir suaminya nggak bisa ngasih nafkah, istrinya nafkah ekonomi maksudnya. Bukan itu sebabnya. Jadi semakin terdidik itu perempuan, tidak diimbangi dengan kekuatan agamanya, dia merasa lebih baik dari suaminya, dan itu hati-hati. Karena kenapa talak itu di tangan suami? Karena berpikir rasional itu lebih di pihak laki-laki. Ini umumnya ya, saya tidak dibahas. Kadang yang lebih rasional istrinya ada laki-laki yang terlalu emosional. Itu ada pasti kasus seperti itu. Tapi umumnya peristiwa perceraian itu yang menuntut istri. Umumnya entah terjadi kezaliman atau entah karena memang istrinya ingin cerai. Coba nanti dibuktikan di data BPS itu. Pendataan memang. Dan itu nanti modusnya banyaknya nikah khulu, nanti dibahas juga di ayat lain. Nah ini makanya wallahu azizun hakim. Ini aziz itu karena memang ini harus tegas. Maka Allah memerlukan nanti dibahas berikutnya at-thalaqu marratain. Tolak atau talak cerai yang bisa dirujuk itu kesempatannya cuma 2 kali. Makanya hati-hati bagi kita laki-laki khususnya. Kalau bagi perempuan, ceraikan aku selama laki-laki yang belum biak mau 1000 kali pun belum jatuh talak itu. Terjadi marah hebat. Pulangkan aku ke rumah orang tua. Pulangkan dalam artian ceraikan, dia menegaskan lagi. Ngomong 1000 kali kayak gitu suaminya, ayo saya antar pulang. Tapi dia ngantar pulang ke rumah orang tuanya tapi gak niat cerai, ya gak jatuh cerai itu. Mau seminggu sekali dipulangin ke rumah orang tuanya, kalau belum niat cerai ya belum jatuh itu cerai. Tapi begitu dia bilang saya ceraikan kamu, meskipun bergurau ini, makanya nggak boleh bergurau, itu jatuh talak 1. Dan dari hari itu dihitungnya salah satu quru, 3 quru itu batas waktu tenggat maksimal untuk merujuknya. Nah ini, setelah itu fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Dalam masa iddah itu dia mau kembali lagi. Makanya dikatakan bahasanya halus sekali. Imsak itu maksudnya saya pegang itu. Bima'ruf, dengan cara yang baik.
Au tasrihun bi ihsan, atau menceraikan dengan cara yang ihsan juga, cara baik juga. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan karena kita ini mau cerai, yang saya kasihkan kamu kembalikan. Wah, itu jahat sekali suaminya. Dari kita nikah, coba dihitung-hitung, saya kasih kamu berapa, balikin ke saya. Kalau mau cerai, itu syaratnya. Wah, itu nggak boleh. Jangankan itu, maharnya diminta aja nggak boleh. Apalagi nikahnya sudah 10 tahun. Ayo kita duduk dulu, hitung-hitung. 1 hari saya kasih nafkah uang belanja berapa, hitung-hitung garis sekarang. Balikin ke saya. Wah, itu parah itu kalau ada suami kayak gitu. Terlalu perhitungan. Nanti dibalikin lagi, balikin saya, anakmu masukin lagi. Saya mau perawan lagi, nggak bisa jawab kita. Nah, itu susah. Jadi secara fisik harta tidak seperti itu. Nah, baru ada illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Ini yang disebut dengan khulu. Khulu itu nanti dibahas lebih khusus lagi. Ini sebagai mukadimah pembahasan. Itu keinginan cerai dari pihak perempuan. Kalau dari pihak perempuan itu disebut fidyah di sini. Fima iftadat bih fidyah. Jadi dia membayar fidyah. Jadi fidyah itu harus dikeluarkan perempuan. Kan di dalam talak itu kan juga disebut ya. Kalau dalam sekian tenggat waktunya kemudian istri saya membayar sekian, maka jatuh talak 1. Ada ya itu ya. Nah, itu boleh. Di segi talak itu ada. Meskipun kalau secara fisik dihitung-hitung, saya waktu nulis itu, wow, besar sekali. Kalau nggak salah jumlahnya 10.000 ya. 10.000. Kalau itu saya bilang ke orang Arab, wow, mahal sekali. Begitu saya kasih tahu 10.000 itu sama dengan berapa dolar, mereka terlalu murah. Jadi itu hanya sekedar simbol bahwa keinginan yang bercerai itu dari pihak istri. Nah, itu fi maftadat bih. Itu fidyahnya bukan mengembalikan semua pemberian laki-lakinya, bukan. Fidyahnya itu adalah ya semampu dia mau bayar berapa. Perempuan itu kan tidak semuanya punya penghasilan. Atau keluarga perempuan mau bayar fidyahnya dia. Apalagi kalau terjadi peristiwanya karena kezaliman. Misalkan seorang bapak melihat anaknya menikah dengan laki-laki, ini dizalimi, harus diceraikan. Ketika diceraikan, nah itu yang disebut membayar fidyah. Ya kalau suaminya misalkan boleh ceraikan silakan, tapi bayar 3 triliun cash misalnya. Waduh, dari mana itu? Nah, itu nggak harus dipenuhi. Nanti jatuhnya di persidangan. Tapi bayar fidyah itu harus ada. Nah, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Fala ta'tatuha, jangan sampai kita melebihinya atau melampauinya. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Kita akan dikategorikan sebagai orang zalim kalau melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah. Fa in talaqaha, kalau udah 2 kali cerai, balik lagi. Kemudian dia ngomong lagi, saya ceraikan kamu. Kemudian nyesal, balik lagi. Ketiga kalinya dia bilang, saya ceraikan kamu. Ketiga kalinya. Fala tahillu lahu mim ba'du. Sejak saat dia ngomong itu, dia nunggu iddahnya, tetap pakai iddah ya. Iddahnya tetap salasata quru, tapi begitu iddahnya habis, dia tidak bisa menikahinya lagi. Bahkan ketika dalam masa iddah itu, dia tidak bisa merujuk lagi. Udah habis batasnya. Setelah batasnya habis, pilihan perempuannya 2. Menyelesaikan administrasi pernikahan. Catatan, nanti hak-hak anak, harta. Dia punya pilihan menikah dengan orang lain atau tetap menjadi single parent. Tetap menjadi seorang perempuan saja, tanpa suami lagi. Dia ada punya pilihan. Kalau suaminya mau nikahi dia lagi gimana? Masih sayang kok. Sebentar. Hatta tankiha zaujan ghairah. Dia syaratnya harus nikah dulu sama orang lain. Ini berat ini. Nah, sekarang kalau suaminya misalkan suami yang telah menceraikan dia ngomong sama temannya, tolong dong nikahin istri saya. Istri saya sudah saya talak 3 kali. Saya nggak boleh balik lagi sama dia, nikahin ya. Tapi jangan diapa-apain ya. Nanti habis kamu akad 2 hari kamu ceraikan. Nah, itu tidak boleh. Gak boleh itu. An-nikah biniyati tolak, gak boleh.
Loh kalau dia sudah dinikah itu hak dia, suami dia yang baru. Hak istrinya juga, mereka mau terus atau mau cerai lagi, itu hak mereka. Jadi tidak ada campur tangan suami yang pertama. Itu, jadi sekali lagi nggak boleh. Meskipun itu nanti akal-akalan itu orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Coba lihat bahasanya itu yang tadi itu tetap sami'un alim, Allah Maha mendengar. Itu nanti di sini liqaumin ya'lamun, itu juga ada hubungannya bagi orang-orang yang tahu. Karena itu sulit. Dan orang yang terlalu mudah ini kan tadi ngomong kita berhubungannya apa? Sumpah ya. Orang yang terlalu mudah mengatakan cerai, 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 itu berarti dia tidak paham pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Apa artinya mitsaqan ghalidha? Janji yang sangat luar biasa dahsyatnya. Dan jin itu syaitan dari kalangan jin itu kalau mengadakan rapat akbar, bukan kampanye, sekarang lagi musim kampanye, rapat akbar di bawah laut, itu ada hadisnya. Itu wahai paduka, dia lapor sama rajanya, saya sudah menyesatkan si A, dia bisa berzina, bisa minum, bisa mencuri. Itu rajanya biasa aja, ayalah biasa, laporan kayak gini mah biasa. Tapi kalau ada laporan, wahai paduka, hari ini saya bisa menceraikan si A dan si B, nah ini baru yang saya inginkan. Jadi itu prestasi yang luar biasa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, atau sebaliknya istri minta dia diceraikan sama suaminya. Itu ada ikut campur syaitan dari kalangan jin. Entah mereka sengaja atau ini ada juga pihak ketiga yang menginginkan melalui jenis-jenis sihir misalnya. Itu bisa ada. Nah maka kita harus dipertahankan. Nah kalau dipermainkan dengan tadi itu, sudah jatah talaknya habis 2, yang ketiga dia cari teman dia yang nggak terlalu cakep, nggak terlalu ganteng misalnya. Dia dibuat deal, nikahin istri saya. Nah itu dia nggak memikirkan, emang istrinya mau, kan? Nah ternyata istrinya mau, niatnya sama juga, nikahin saya tapi maaf bang ya, jangan sentuh saya misalnya. Lo nggak bisa, udah suami istri kok. Gitu. Kalaupun nanti itu terjadi pernikahan, misal karena dipaksa orang tua dan dia karena birrul walidain, ternyata cerai sebelum berhubungan badan, itu ada hubungannya lagi. Ini tidak dibahas di sekarang, nanti ada. Itu ada hukumnya lain. Tetapi ketika nikah, jangan sampai terdetik niat harus orang ini saya pertahankan paling sebulan saja, kemudian itu ditalak. Itu tidak diperbolehkan. Maka nikah mut'ah dengan waktu tertentu haram. Pernah diperbolehkan tapi kemudian diharamkan. Nikah dengan niat mau ditalak itu juga tidak diperbolehkan. Makanya di sini hak mutlak suami kedua. Tidak ada diintervensi. Dia diteror. Awas ya kalau kamu nggak diceraikan, saya akan berusaha menceraikan kalian. Itu dosa suami yang pertama. Ya resiko dia sudah seperti itu. Ternyata dia pertama sudah punya deal dengan teman dia supaya menceraikan. Ternyata istrinya malah suka sama suami yang kedua itu. Ya nggak punya hak dia ikut campur supaya mempengaruhi lagi. Nah, in case dia dicerai, kemudian balik dengan istri yang pertama, itu hukumnya kembali lagi dari nol. Jadi kasusnya 2 kali kesempatan cerai balik, dan kesempatan yang ketiga itu adalah sudah habis. Nah ini. Nah, di sini dikatakan fa in talaqaha, setelah dia dicerai sama suami keduanya, fala junaha alaihima ayyataraja, maka mereka berdua boleh rujuk in dhanna ayyuqima hududallah. Jadi nikah itu bukan masalah pelampiasan hawa nafsu, bukan untuk menghalalkan hubungan seksual saja, tapi yuqima hududallah. Dengan nikah itu banyak hal yang bisa kita tegakkan. Mendidik anak, kemudian dari menegakkan hukum Allah secara sosial. Karena mohon maaf, perzinaan di dalam Al-Quran dibahasakan fahisha, karena itu adalah kerusakan sosial. Fenomena sekarang yang terjadi di kalangan, istilah yang saya sebenarnya nggak mau menyebutnya, anak-anak kecil pergaulan bebas, geng motor, untuk membuktikan bahwa dan sebagainya, hadiah dan sebagainya, itu terlalu naif dibicarakan. Tetapi itu fahisha. Dan dengan menikah itu bisa hilang semuanya. Anak-anak itu bisa liar di sana, bisa jadi dia tidak betah di rumah karena kondisi kedua orang tuanya yang tidak harmonis juga. Makanya menciptakan keluarga yang harmonis itu tidak melulu hubungannya membicarakan masalah hak dan kewajiban.
Tapi yang didahulukan senantiasa al-mawaddah warahmah. Hak kewajiban itu masing-masing tahu, tapi tidak untuk dituntut dan diumbar. Karena kalau berdasarkan cinta itu nggak ada hitungannya. Suaminya memberi banyak kepada istrinya, kadang istri itu segan, apalagi mohon maaf, di antara sekian istri yang tidak bekerja, kadang ada kalanya dia minder. Kapan saya membantu abang katanya. Suaminya juga menjawab, oh saya tidak menganggap itu sebuah kewajiban, ini adalah cinta. Nah, makanya Umar bin Khattab pernah ya, suatu ketika ada seorang sahabat, dia mau ngadu kepada Umar bin Khattab karena tidak harmonis dengan istrinya. Begitu sampai di rumah Umar bin Khattab ini sedang diceramahi sama istrinya, dimarahin sama istrinya. Nah, dia, lah gimana? Saya mau curhat istri saya, ini Amirul Mukminin sedang diomelin sama istrinya. Akhirnya dia cabut balik. Begitu cabut, sebentar, tadi katanya mau ke saya, katanya. Gini Amirul Mukminin, saya tadi mau curhat tentang kondisi istri saya, tapi saya melihat Anda begitu tabahnya mendengarkan ceramah istri Anda, katanya. Saya nggak jadi. Apa komentar Umar bin Khattab? Bagaimana kita tidak sabar dengan mereka? Mereka itulah yang menyebabkan yang dibenci Allah menjadi halal dan ibadah. Mereka juga telah sabar mau melahirkan anak. Mau melahirkan ini sudah sabar luar biasa. Berjuang dengan nyawanya, mempersembahkan nyawanya. Nah, kalau kita cuma hanya sekedar diomelin, ya harus sabar. Ya kalau nggak betah, ya gimana lah solusinya, pokoknya harus sabar. Nah, makanya tuntutan untuk sabar itu di suami. Jadi kalau istrinya sedikit cerewet, ya emang kondisinya seperti itu. Kalau misalkan dia ceraikan aku bang sekarang juga, suami juga jangan terbawa emosi. Ya biarin, diemin aja dulu. Nah ini kondisi ini khusus masalah perceraian itu benar masalah besar, tetapi masalah besar bukan yang dibesar-besarkan. Itu salah satu dari periode masalah kehidupan kita, tapi bukan sesuatu prahara kehidupan. Jadi selalu ada solusi. Dan ini pembahasannya masih nanggung, nanti masih ada. Kalau sudah sampai sudah sampai iddahnya habis, kalau di tengah iddah bagaimana ketika ada orang melamar dia, lalu bagaimana ketika dia punya anak, wal walidatu yurdi'na auladahunna, kemudian bagaimana kalau dia suaminya meninggal, ini cerai mati ya, iddahnya seperti apa. Kemudian kalau dalam masa iddah itu suami meninggal itu ada orang mau melamar seperti apa, itu ada bahasan khususnya. Detail sekali Al-Quran menyebutkan, dan ini adalah bukti bahwa Al-Quran atau Islam agama kita melindungi perempuan. Karena di zaman jahiliyah perempuan itu dianggap properti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau intinya properti itu saya jelaskan singkat. Kalau suami meninggal, maka istri kedua itu menjadi hak anak laki-laki dari istri pertama, karena jatuhnya properti, jadi otomatis diwariskan. Dan itu naudzubillah dihapus, alhamdulillah dihapuskan oleh agama kita. Jadi perempuan diangkat derajatnya luar biasa dan dihargai. Nah sekarang ini sudah kebablasan, justru menginginkan perempuan yang menindas laki-laki, padahal sebenarnya laki-laki sudah cukup tertindas. Dia bersabar dan sebagainya, tapi itu kan laki-laki nggak pernah menghitung kesalahan perempuan secara umum, dan itu disuruh bersabar. Nah yang harus hati-hati, laki-laki jangan sampai dayus, dia tidak punya rasa cemburu, istrinya buka aurat nggak punya cemburu, na'udzubillahi min dzalik, apalagi kalau sampai mengekspos. Nah ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini judul besarnya adalah janji, sumpah. Judul besarnya adalah ikatan, menikah itu adalah sumpah janji setia. Dan itu Allah selalu hitung. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk memegang janji dan sumpah kita, untuk hududullah tadi itu. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti kalau ada yang mau didialogkan, ada waktu beberapa menit, kita lanjutkan. Tema ini masih ada sambungannya pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.